Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Sebelum kita menutup hari ini dengan merebahkan tubuh untuk beristirahat, mari kita sejenak mengambil waktu teduh. Kita lepaskan semua beban, kesibukan, dan kekhawatiran yang kita lalui sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, agar jiwa kita dipulihkan dan dipenuhi oleh damai sejahtera-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hari ini. Kami berterima kasih karena di malam yang tenang ini, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami dengar malam ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan penuntun bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, membangun tabiat. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pendidikan yang benar tidak mengabaikan pengetahuan yang bersifat ilmiah atau pengetahuan kesusastraan, tetapi di atas informasi mempunyai kuasa yang bernilai. Di atas kuasa adalah kebajikan. Di atas pencapaian intelektual adalah tabiat. Dunia ini tidak begitu memerlukan orang-orang pandai lebih daripada orang yang mempunyai tabiat yang agung. Pendidikan memerlukan orang yang kesanggupannya dikendalikan oleh prinsip yang teguh. Hikmat adalah hal yang utama. Perolehlah hikmat. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Amsal 4 ayat 7. Pendidikan yang benar mengajarkan kebijaksanaan ini. Pendidikan yang benar mengajarkan penggunaan yang terbaik bukan hanya satu, melainkan segala kuasa dan kecakapan. Dengan demikian, pendidikan yang benar mencakup segenap lingkaran kewajiban kepada diri kita sendiri, kepada dunia, dan kepada Allah. Pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita, menghadapi bahaya yang begitu besar daripada mereka yang hadapi sekarang ini. Pada masa seperti ini, apakah kecenderungan pendidikan yang diberikan kepada motif? Apakah penarikan paling sering dilakukan? Jawabannya, kepada kepentingan diri sendiri. Banyak pendidikan yang diberikan bertentangan dengan nama yang sebenarnya. Dalam pendidikan yang benar, cita-cita yang mementingkan diri sendiri, ketamakan untuk mendapatkan kuasa, tidak menghargai hak-hak dan kebutuhan manusia. Itulah kutuk bagi dunia kita yang menjadi kontrak pengaruh. Allah mempunyai rencana hidup bagi setiap orang. Masing-masing harus meningkatkan talentanya dengan sebaik-baiknya dan setia melakukannya. Apakah karunia itu sedikit atau banyak? Haruslah menjadi kemuliaan. Dalam rencana Allah, tidak ada tempat bagi persaingan yang mementingkan diri sendiri. Mereka yang mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. 2 Korintus 10 ayat 12. Apa saja yang kita lakukan, baiklah kita lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. 1 Petrus 4 ayat 11. Hendaklah melakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Alangkah mulianya pelayanan yang dilakukan dan pendidikan yang diperoleh untuk melaksanakan prinsip ini. Tetapi betapa berbedanya dengan pendidikan yang diberikan sekarang ini. Dari sejak usia dini,
sang anak sudah diajak untuk menyamai dan bersaing. Hal itu memupuk sifat mementingkan diri sendiri, akar dari segala kejahatan. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 209-210. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa dan menegur hati kami malam ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bentuklah dan ubahlah karakter kami setiap hari, agar semakin menyerupai Kristus. Berikan kami kerendahan hati, kesabaran, dan kasih, sehingga perkataan serta perbuatan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Jadikanlah rumah tangga kami mesbah doa dan tempat di mana kasih-Mu nyata terpancar. Ikatlah kami semua dalam persatuan yang kokoh, saling mengampuni, dan saling mendukung di dalam iman. Saat kami akan beristirahat malam ini, memohon perlindungan Tuhan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan istirahat yang tenang, agar besok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan baru untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.